RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka, kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Mampu memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bhinneka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perompat di mana saja berada. Kembali lagi bersama Ulun Helda dalam acara Suluh Banua edisi malam hari ini, hari Minggu tepatnya di 2 November 2025. Erang sanak perompat di malam hari ini tentunya kita sudah kedatangan narasumber-narasumber kita yang menarik tentunya. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai topik film Banua dan budaya sungai. Bagaimana nih nanti nilai-nilai apa yang ingin disampaikan dan bagaimana film bisa menjadi media pelestari budaya kita. Dan untuk membahasnya tentunya di studio ini sudah hadir narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita sudah ditemani dengan Bapak Budi Ismanto, beliau merupakan produser dan sutradara film nasional. Assalamualaikum, selamat malam Bapak.
Waalaikumsalam, selamat malam. Iya Ibu juga Helda, para pendengar perompak semuanya. RRI Perompak. Iya. Dan kita juga ditemani ada Ibu Hajah Rina Dede Basrindu atau Acil Imas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini aktris film Banuanya. Nah, karena ketinggalan jua, kita ini pasti dikawani lawan Bapak Faisal Emron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabar bubuhan pian sabarataan malam hari ini? Alhamdulillah, wigas berataan kami. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat ya kalau. Dan pada malam hari ini topik kita film Banua dan budaya sungai. Namun sebelumnya kita juga hendak membawa mungkin ada dangsanang perompat hendak betul takun ya kalau. Ya. Kawa jua nih langsung di nomor telepon kita di 0511 325202 atau di 0895 34 0509 539. Nah, langsung aja nih di malam hari ini tentunya mungkin sebelum kita masuk di pembahasan nih boleh diceritakan sedikit nih nang kayak apa awalnya jadi tertarik terjun di dunia film ini, khususnya film Banua nang ini. Nah, kenapa nih? Mungkin penasaran juga kalau kita seberataan dan sanak perompat di rumah mungkin ada juga yang penasaran kenapa nih jadi tertarik nih terjun di film Banua ini. Nah, kenapa harus jadi film Banua nih juga? Silahkan nih. Ulun kah? Inggi, seberataan pokoknya bagiliran Iya, kita. yang pasti dulu kalau kita melihat di perkembangan sekarang bahwa dunia perfilman di Indonesia sedang baik-baik. Jumlah penonton terus meningkat, jumlah produksi filmnya juga meningkat. Kemudian platform untuk menonton juga semakin banyak. Selain ke bioskop, sekarang sudah banyak jaringan jaringan untuk bisa menonton film. Ada itu Netflix, ada video dan lain sebagainya. Artinya masyarakat semakin luas bisa menonton film buatan Indonesia. Nah, kenapa kita tertarik dengan dunia film di Banua? Ya tentu saja selama ini film ini kan seolah-olah barometernya itu di Jawa ya. Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya lah pokoknya di daerah situ. Nah, lantas apakah Kalimantan Selatan ini tidak memiliki peluang atau kesempatan untuk juga berperan aktif dalam memajukan dunia perfilman Indonesia? Jadi ulun kira kita di Banua sendiri memiliki potensi itu. Nah, kenapa ulun sangat antusias untuk menerjuni dunia perfilman khususnya untuk memajukan perfilman di daerah kita. Saya kira itu karena dengan majunya dunia perfilman di daerah kita banyak efek domino yang bisa kita terima. Satu, membuka lapangan kerja. Pasti sudah banyak nangkau begawian. Iya. Nah, yang kedua, efek domino lainnya tentu saja adalah hidupnya perekonomian di bidang lain seperti perhotelan, transportasi, konsumsi untuk makanan dan lain-lain sebagainya. Jadi pemerintah juga kan sedang ibaratnya tuh lagi meningkatkan yang namanya industri kreatif ya. Salah satunya adalah film. Jadi dengan kita menerjuni film di Banua ini berharap bahwa Kalimantan Selatan suatu saat gitu ya, harapan kita bisa menjadi barometer minimal di dunia perfilman Indonesia Timur. Di luar Jawa ya Bunda ya. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ada dukungan pemerintah, terutama ya dukungan pemerintah daerah, provinsi untuk sama-sama membangun dunia perfilman di Banua kita. Dan tentu saja kalangan investor ya yang punya duit, karena dunia film ini tidak lepas dari permodalan. Nah, saya kira banyak pengusaha di daerah yang memiliki potensi untuk bisa ikut membantu para seniman, para kreator muda di Kalimantan Selatan sangat banyak dan itu sangat potensi untuk kita kembangkan. Saya kira itu, Mbak Helda. Iya, mungkin bisa ditambahkan juga nih menurut
Ibu Hajah Rina Dede Basrindu atau Acil Imas nih. Apa nih menurut Pian Jo nih? Kenapa nih? Jadi mungkin Pian Umpat bergabung dalam film Banua ini nih. Pertama sih alhamdulillah ya selalu dilibatkan setiap ada film baik itu lokal maupun nasional. Tapi memang betul kata Bang Budi tadi, perkembangan film di Banua sedang sangat luar biasa, meningkat sekali, banyak peminat lah sekarang. Dibandingkan dulu kan sekolah-sekolah perfilman itu sampai ngantri. Tadi sebenarnya jujur tadi mau masukkan ponakan. Jadi kemanakan ulunnya aku masukkan di situ loh. Sekalinya full. Artinya Banyak yang meminati. Iya. Karena memang sangat luar biasa. Bujur. Artinya dunia film ini Bunda kada akan nekang karena waktu. Iya. Karena hiburan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ya lah Bunda lah. Betul sekali. Iya. Terus Bunda. Lanjutkan Bunda. Pada dasarnya setuju aja dengan yang dipadakan Bang Budi tadi. Ya samalah. Pertama tadi pemerintah. Ya kan Bang Budi lah. Pemerintah nang bisi duit nih nang penting. Bobohan nang bisi duit nih tadi. Itu nang puli. Siapa nang wani menggelitikinya itu nah itu. Makanya Pak menggelitikinya supaya duitnya turun. Iya. Saya kira bobohan nang Tuan Takur nih mau memodali buan film. Nah, itu. Ya lah. Banyak anak kreatif muda yang yang bobohan sinias film ini nih lagi mau lah film nih. Dengan anggaran yang ulun dengar sangat minim sekali. Itu kan kita tahu seorang kalau nyewa alat berapa sih film tuh? Larang benar. Nah, Bujur. namun 20 juta jadi apa? Tapai. Meskipun film lokal lah. Iya betul. Satu lagi pada keinginan ulun tuh dari kapan ulun ada Bapak kita minta teater mini di sini adanya punya kita itu di anak di Banjarbaru. Kita kada bisi misbar. Oh, di Banjarmasin. Ada ruang, ya. Di Banjarmasin. Ada ruang lah. Ya kan, kita bisi ruang itu karena ini bulan November atau Desember itu kan hari raya film kan bubuhannya. Betul. Jadi mereka itu mencari tempat untuk berkumpul, sharing tentang perfilman, memutar film, itu kan perlu wadah yang besar. Betul. Itu sih kalau di Ulun tuh selain bubuhan pemerintah Tuan Takur lawan tolong bantu bikinkan para sinias ini wadah. Ada teater mini lah buat mereka memutar film. Hasil karya mereka. Sekarang kan hasil karya mereka lagi digarap sama anak-anak layar tancap ya itu ya? Iya. Layar tancap, nah itu. Kenapa kada diinikan? Iya. Jadi sejauh ini para sinias muda, para kreator itu jalan sendirian. Jalan sendirian. Dengan usaha sendiri. Iya. Seadanya. Nah, itulah kenapa Ulun kebetulan jadi produser, ada sudah 3 film nasional. Sedihnya apa? Ulun selama ini berulah film itu di Jawa, di Bandung terutama sama Jakarta. Melihat kondisi inilah ulun buli ke kampung halaman, ingin memajukan bersama. Jadi orang-orang film di wadah kita lah, Mas Faisal, Bunda Acil Imas, itu tahambur di ngai, tahambur di Jakarta, tahambur di Jogja. Kada mau bulik ke Banjar, ulun bulik ke Banjar apa nang digawi? Kada ada rumahnya lah. Kada ada rumahnya lawan, kada ada nang digawi, kada ada duitnya. Padahal mereka itu ahli mulah film. Yang untuk editing film ulunnya aja nang pirunduk. Om Cuung ngarannya 15 tahun di Jakarta, orang Banjar. Orang Banjar lah. Orang Banjar. Asli Banjar. Asli Banjar. Kada anak bulik. Boy Idrus, pemain nih lawan Bunda nih main film. Orang Banjar karena mau bulik. Jadi ada kameramen, ada sutradara, ada ahli artistik. Itu banyak orang Banjar yang harus bekerja di luar Banjar. Karena di sini kada ada nang digawi. Kada ada rumahnya, wadah singgahnya kada ada. Wadah singgahnya. Lawan duitnya juga kada ada nang duitnya dengan. Nah, jadi itu nang jadi masalah di wadah kita. Lah. Masih belum dianggap apa sih? Mungkin belum
belum jadi cuan nih kayaknya. Nah. Mungkin itu kali karena Kira-kira. kalau para pengusaha itu kan mungkin aku Mbak Rikam nih, ini apa nih anunya? Apa untungnya? Nah, apa untungnya aku mungkin begitu kali lah, keuntungannya apa Bang. Namanya juga pengusaha. Nah, namanya pengusaha. Ah, Aku gelontorkan duit sekian M, berapa kau bulik? berapa kau beli? Apabila buliknya. Nah, Kira-kira kayak itu. Iya, nah, amun menurut Bapak Faisal Emron juga nih, menurut pandangan pian kayak apa nih juga? Ulun sepakat lawan bubuhan sidin-sidin yang berdua tadi tentang permasalahan yang ada di film. Tapi bagi ulun pegiat budaya, munculnya film-film Banua yang mengangkat budaya lokal, ulun himung benar. Karena ada jalan lain lagi gesan kampanye budaya kita. Selain nang kita bakutik lawan nang keseharian tentang budaya, ada pulang media lain nang kawa menyentuh langsung lawan generasi-generasi nang anum-anum. Masanya kan generasi nang anum-anum ini lebih banyak tontonannya di layar. Nah, jadi itu penting tuh, Iya. sangat penting. Apalagi lewat wahana bioskop, lewat ternyata ini sungai kita kayak inilah, hutan kita kayak inilah. Nah, digambarkan dalam film itu. Ini sungguh sesuatu yang perlu tetap girahnya perlu tetap dinaikkan terus. Karena ini penting. Dan banyak sebenarnya nang kau digarap lagi di wadah kita ini. Sungainya masih kada tapi terlihat nang garapan nang bujur-bujur. Belum hutannya, belum gunungnya, belum budaya nang lain lagi. Ini kan hanya kadang di permukaan aja masih nang Bujur. nang tegarap nih. Bujur. Belum nang lebih dalam lagi kita nih. Nah, masih banyak Masih tuh. banyak lagi. Iya, sekira tahu ya kalau orang pemberataan ada apa aja di wadah kita katanya. Nah, dan pastinya untuk film Banua ini mengangkat budaya kita itu tentang apa tuh, bagaimana tuh apa yang diangkat dalam film ini sendiri, dan mungkin respon masyarakat saat ini dengan film budaya ini juga bagaimana nih menurut Bubuhan Pian nih? Kalau ulun lihat luar biasa responnya. Ketika orang Batola, pokoknya daerah Batola, ketika ada film yang berkaitan dengan latar natu wadah inya, umanya rasa dati lambung melihat. Himung Karena lah apa? akhir kita. Wadah inya di kamera, yang masuk TV ya kan? Itu kan himung tuh. Nonton kita aja Nonton tuh, kita, apalagi rumah Sidin jar. apalagi rumah Sidin udah buat sekeluargaan tuh. orang Martapura pulang. Ketika bebuhan budaya Martapura itu tak angkat pulang di permukaan lewat film himung pulang buhannya. Belum nang daerah bukitan di wadah kita, belum nang daerah hulu sungainya. Artinya lewat media film ini sangat sangat bagus untuk mengangkat budaya kita. Siap. Jadi ini nang kayak film kami nang Hanyar. Pirunduk lah Pak Faisal lah. Ini pas benar temanya nih soal mengangkat sungai, Iya. budaya sungai. Jadi ini film Banua nang kita garap bujur-bujur lawan orang Banua. 60% krunya orang Banjar, 80% pemainnya orang Banjar termasuk Bunda Acil Imas main di sana di film kita ini. Nah ini tentang budaya sungai. Kenapa kita mengangkat film Pirunduk? Ini adalah dalam rangka mengangkat budaya Banjar, mengangkat tradisi Banjar, mengangkat kehidupan sosial masyarakat Banjar. Jadi bujur ujar Pak Faisal bahwa melalui film itu media yang sangat efektif untuk mengenalkan daerah kita minimal di Indonesia, ya kan? Nah, sama dengan halnya film Pirunduk. Kenapa Pak Budi lawan kakawanan mengangkat Pirunduk itu? Karena selama ini terus terang Pirunduk ini kan genrenya horor lah, film yang seram-seram kayak itu. Nah, selama ini film horor di Indonesia itu didominasi oleh budaya Jawa. Iya. Kalau kada Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda, atau metropolitan. Iya. Nah, ayo pang kita mengangkat budaya kita, latar belakangnya Banjar. Nah, apalagi nang kita bawa ini usungnya adalah sungai yang bujur-bujur khas kehidupan kita, dan itu hampir jarang ya di film-film nasional, di film-film Indonesia, kehidupan masyarakat di tepian sungai. Nah, inilah kenapa film Pirunduk ini kita angkat supaya tahu, oh ini jukung, oh ini ngarannya sal.
ngarannya rumah panggung. Lanting. Nah, ada ini bujur lanting. Itu ngarannya tangguy. Iya. Nah, jadi biar masyarakat tahu ada kebanggaan bagi kita dan memberi pengetahuan atau pengenalan daerah kita kepada masyarakat di Indonesia lainnya. Jadi itu sangat penting bahwa melalui media film ini kita bisa mengangkat budaya daerah kita secara lebih luas lagi pengenalannya. Nah kemudian aku nih cilai apa rasa apa yola soal pemerintah kita nih. Jadi kalau bisa itu selama ini kita jalan sorangan nih. Kalau ada kita menggelitiki nang Tuan Takur Jarpian. Jadi langkah bagusnya kalau pemerintah menjadi jembatan. Jembatan menggelitiki nang bebuan Tuan Takur. Ya lah Mas Faisal lah. Karena bujur Jarsidin kita mengangkat pirunduk itu baru satu aspek budaya, satu aspek itu. Banyak aspek lain di Banjar ini, di Kalimantan Selatan ini yang potensi untuk diangkat menjadi sebuah karya sinematografi, sebuah karya film yang insya Allah bisa banyak ditonton orang, laku di pasaran. Ini film seram, belum lagi soal cinta. Apa Dinda yang dulu Nisan Berlumur Darah. Angkat lagi Bang Ude ya, Nisan Berlumur Darah. Dulu pernah booming gitu kan. Belum lagi kisah kepahlawanan. Iya kan Mas Faisal. Mulai Demang Lehman misalnya diangkat-angkat kisahnya banyak. Jadi belum lagi keindahan alam kita ini luar biasa keunikannya. Itu modal dasar, budaya itu adalah modal untuk membuat sebuah film. Iya. Karena produk film adalah juga produk budaya. Jadi sangat berkaitan. Saya kira itu. Bunda. Bunda ada yang pada ditambahkan nih Bunda? Ini unek-unek ke Jepang sih Dini sebagai artis. Ada main di Pirunduk ini ulun hanya tahu yang ngarannya ada kampung Tatah Masjid. Itu sebuting. Ternyata banyak orang yang kada tahu Tatah Masjid itu di mana andakannya. Di mana tuh? Di Brangas. Babatasan lawan Banjarmasin aja. Jembatan Basit. Jembatan Basit. Jadi Jembatan Basit belok kiri, naik kan belok kiri itu. Pikir tuh Banjarmasin, ternyata itu sudah masuk Barito Kuala. Dan bubuhannya tuh di mana gerang andakannya? Di mana gerang wadahnya? Bah, ternyata bukan saya saja. Tapi dimensinya lain lah. Ketika luar kita ke Tatah Masjid, ke set film Pirunduk itu, dimensinya lawan kota tuh belain. Jauh. Seakan-akan di pedalaman mana. Bujur. Jadi hebat tim Pirunduk ini memilih lokasi. Dapat situ. Karet juga lah sekalinya awal mencari lokasinya nahan. Keren mana wadahnya bujur keren. Kita orang Banjar kan nggak tahu tentang tahu lah. Helda tahu lah. Hanya mendengar juga. Nah, ya kalau jangan ada ini kita kada tahu ngaran ada. Jadi Tatah Masjid itu inggih. Kita pilih dari 8 lokasi yang sudah kita cari. Kenapa kita mengambil itu? Karena setnya memang film Pirunduk itu kembali ke Banjarmasin tahun 80-an. Nah, lalu dari sekian itu Tatah Masjid yang paling memenuhi syarat. 1, masih asri. Artinya Banjarmasin tempo dulu tuh masih terlihat lah Bunda lah. Masih jukung, rumahnya panggung, masyarakatnya sederhana. Artinya hutannya masih ada aja lengkap, sungainya masih bersih. Jadi kalau bisa itu dipertahankan lokasinya, pemerintah daerah setempat bisa terus membina dan memperbaikinya, jangan sampai rusak, ya kan? Karena sungai kita banyak yang rusak. Ya Mas Faisal ya. Betul. Jadi, nah kalau bisa Tatah Masjid tetap dipertahankan, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kenang-kenangan film ini, mengingatkan bahwa daerah itu adalah daerah yang masih menyimpan keaslian orang Banjar di tepian sungai. Di situ ulun hanya tahu juga banyak orang mengambil upah menjelujur. Menjelujur sasirangan. Kampungnya juga banyak benar. Makanya terkejut ada setiap gitu. Rumah tuh ada menggawi. Ada. Kalau kita turun dulu pagi, rame nih. Sampai daerah yang rumah meja sebelahnya tuh sini gawi tuh. Iya. Masih menggawi menjelujur. Lawan nih tambahan, ada informasi dari Pak Faisal.
ada istilah apa? Orang Berangas di Tatah Masjid itu justru adalah ada suku yang Iya. unik itu. Kayak apa tuh Mas Faisal? Iya, jadi kebetulan kita mengambil tempat Pirunduk itu ya tadi hebat bukan pemilihan lokasi ini. Kita di situ mengulah film Pirunduk ini di salah satu suku Nanghilang, suku Dayak Nanghilang di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ini ada 2 suku Dayak Nanghilang. Yang pertama Dayak Kota Baru, yang kedua Dayak Berangas. Dayak Berangas ini hilangnya karena akulturasi dengan Banjar dan Bukumpai. Iya. Tapi yang masih bertahan di sana adalah literasinya, cara inya berpandir, Ya. lagam pandirnya, logatnya masih tersisa. Itu yang masih ada. Nah, dan kebetulan di film Pirunduk ini kemungkinan banyak nih bubuhan pemain tambahan yang dari kampung situ, nang sedikit banyaknya karena ada rucaunya di situ. Umpat bepandir di situ karena. Nah itu Bang, salah satu peninggalan suku Dayak Berangas Nanghilang. Iya. Jadi ada untungnya juga lah kita Iya. lokasi di situ lah Bundalah menemukan suku yang hilang tadi. Ternyata di situ ada suku Berangas tadi Suku lah, Berangas. Mas. Iya. Nah, tamu ya kalau suku nang hilang tadi Jakarta ada kayak itu kan kita ada tahu Ada juga. Ada tahu. Inggi. Makanya ngarannya kayak itu tuh ini belain logatnya ada ciri khasnya jadi Ada kita. ciri khasnya. Jadi tak angkat lagi nih budaya kita, Iya. tahu lagi nih kita apa nang ada di Banua kita. Nah luar biasa juga ternyata lah hangarnya semangat bubuhan sinias Banua ini juga sangat besar dalam membawa budaya lokal ke layar lebar nih juga. Nah mungkin kita juga hendak membawa ini Sanang Perompat kalau ada hendak bergabung mungkin malam hari ini bisa di nomor telepon kita di 0511 3252 602 atau di 0895 34 05 09 539. Kita juga live di channel YouTube kita di RRI Perompat Banjarmasin. Nah, sekalinya ada tenang anak bergabung. Nah, kita angkat aja dulu teleponnya ya kalau. Oke, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawan siapa di Membahas mana? Masalah tadi lo film bagus Jopang itu Inggih. kalau Lawan siapa siapa Pian? tuh di ke layar lebar supaya Inggih. generasi yang akan datang tuh kada melupakan daerah kita dulu. Kayak di sini nah, di daerah sungainya udah mulai tercemar sudah atau kayaknya sungai ya apa namanya tuh biasanya kan zaman bahari itu mandi di belakang tuh ada danau loh, ini sampai ke danau Seran. Ini dangkal sudah pemula sungai anunya tuh danyunya sama di Martapura tuh ada lagi perahu-perahu lewat pas acara pengantinan lo singgah di sungai itu melihati turut dah sungai kada asik lagi kayak dulu walaupun dulu darat tapi masih menyenangkan kayak itu nama undun ada ini kada lagi kayak dulu sedih sebenarnya kalau tuh dilestarikan aja Bang ya lo. Nah itu aja Mbak Lawan Acil pendapatku Amma. nah unak aku itu aja dah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil ini Rin ancap bila masuk tuh pokoknya. Acil siapa tuh deh? Acil Amma di Palam. Oh di Palam tuh coba izinin pokoknya. Inggih. Pulau apa Danau Seran Dan nih. Seran, Parak, Lawan Siden. Kampung Purun nih. Inggih. Ya, Kampung Purun. Nah, hubungan Kampung Purun. Nah, ya kalau Jiwa Purunnya Sidin nih. mah Purun Banar. Purun bener. Pokoknya Purun Banar tuh Bang. Iya. Dan mungkin sebelum mungkin Pian anak babuhan Pian menanggapi apa ujar Acil Amah teh deh ya kalau mungkin kita nak mendengarkan dulu lah yang berikut ini nih sebelum kita lanjut lagi di Suluh Banua malam hari ini. Anak Perompat tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Perompat, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Kelihayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya
menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Promo FM Suara Budaya Banjar yang Sanang Perompat masih di Sulu Banua dengan topik kita pada malam hari ini film Banua dan budaya sungai. Seperti kita ketahui ngarnya kita orang Banjar ini kada jauh lawan ngarnya sungai ya kalau. Nah, apalagi dalam ibaratnya nih membahas mengenai film nih. Dalam proses kreatifnya tentunya bagaimana nih cara menggali nilai-nilai budaya sungai itu. Apakah bubuhan piani melalui riset, observasi langsung atau pengalaman pribadi di sekitar sungai ini bagaimana nih hingga terciptalah film ini yang ibaratnya nih mengangkat budaya sungai kita juga kan Jar Bubuhan Pian tadi tuh. Nah, silahkan. Iya. Menanggapinya siapa sih Din tadi? Acil Amah tadi. Acil Amah. Ulun setuju benar sungai di wadah kita nih banyak nang rusak. Jadi jauh benar lah waktu ulun di Banjar kakanakan era tahun 70 80 nah masih bagus. Sungai-sungai kita masih lebar, masih bersih. Kemudian di tahun mungkin di akhir-akhir tahun 90-an itu sudah mulai kakaruan. Tapi bukan berarti bahwa kondisi ini harus dibiarkan gitu ya. Mas Faisal, ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah dalam rangka mengatasi kerusakan dan bagaimana kita tetap melestarikan sungai-sungai yang ada di daerah kita. Nah, melalui film juga tentu saja bisa memberikan kesadaran
bahwa misalnya kayak film Pirunduk, kita akan menyajikan, aduh bagusnya lah sungainya di Kalimantan nih, di Banjar nih. Nah, dengan melihat pemandangan gambar sungai yang bagus, insya Allah itu akan memberikan dampak, mungkin ya, memberikan dampak psikologis kepada warga masyarakat. Ayo pang kita jaga supaya sungai kita ini tetap kayak di film tuh nah. Kita jaga kebersihannya, keasriannya. Kira-kira kayak itu. Memang untuk film Pirunduk kita tidak memiliki riset khusus. Kenapa mengangkat secara langsung mengambil tema sungai, tidak ya. Tapi memang alur ceritanya seperti itu karena kita menyesuaikan dengan budaya ya, budaya dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Banjar ketika tahun 80-an. Nah, tentu saja tidak lepas daripada sungai. Sebagai selain bagian dari tempat tinggal, berkehidupan, juga jalur transportasi utama kita. Kira-kira itu Pang, dan itu wajib kita jaga gitu loh. Jangan sampai sungai ini semakin rusak, semakin ditutup misalnya. Ya kalau bagi berkurang jumlahnya hilang lah. Hendak mulai film sungai kena ngalih banar kita di sini. Ada kau lagi. Jadi wajib kita jaga. Karena itu adalah ciri khas daerah kita. Kira-kira kayak itu. Yang ulun dengar lah, kita ini kan 1000 sungai lah. Kota 1000 sungai. Kota 1000 sungai. Sisa 200-an aja lagi. 800-nya kemana? Kemana hilangnya? Itu kalau hitungan. Tapi alhamdulillah pemerintah sekarang ini dia fokus sungai. Memang hendak membulikakan sungai mana dulu nih lagi ini kan. Sungai-sungai mana nih dulu yang bisa dilaluin? Jokong-jokong. Jokong itu yang ulun dengar sih itu. Alhamdulillah ya mun bulik ya kalau. Cuman kalau misalnya kayak ini, Banjar ini kada lepas dari kehidupan sungai. Kalau digusur, makanya digusur, ini akan pindah mencari wadah nang ada sungainya pulang. Itu budaya. Makanya budaya. Ini ada kawan. Jadi harusnya parak banyu pokoknya lah. Pokoknya parak banyu. Lihat aja Pian. Ini pindah nih. Makanya kan kada tuntung nih Ustaz. Ya kan? Yang di wadah ulan di kampung itu kada tuntung. Karena orang nang dipindah ini tadi, ya pindah pulang ke kawin. Parak sungai pulang. Inya kita nih ada budaya beingwan Bang. Nah itu makanya. Lalu kada lapas pada sungai. Jadi kada kau jauh pada sungai. Saya kira buka lawang langsung, oi. Nah, banyak pasal. Tapi beingwan ini lain kayak beingwan bahari. Kalau bahari itu memang beingwan buaya. Nah, nama malarong ancak ke dasar sungai. Ada ini kada. Ini beingwan sampah di sungai, beingwan ratik pir ke sungai, nang rumah-rumah parak sungai, pir ke sungai itu, nang bola kada baik sungai. Bujo. Nang lucunya lagi ini, nang membuang sampahnya salah. Bila banjir hamuk nang pemerintah. Kada beres coba gawian. Itu nang bahasa kekanakan wah ini anomali aja. Anomali aja kekanakan. Sebenarnya net acil mah pong ya buang. Aduh bekucaknya lagi. Aduh kayak apa karena banyak banjir siapa? Seorang kan sadar tangan apa? Jendela ada pur pak jendela. Sampahnya buangi langsung. Maka sungai-sungai kita nih khususnya di Kota Banjarmasin ini, setiap sungai yang ada wadah kita ini pasti ada kisah, ada sejarah. Kayak apa itu sungai Kalayan. Kayak apa itu Sungai Kuin, kayak apa nang 5 cikal bakal sungai kemarin yang kita bahas. Sungai Jagabaya, Sungai Kuin, Sungai Keramat, Sungai Pandai, Sungai Sigaling. Nang wah ini jadi perumahan sudah. Pampan. Padahal tuh aturannya kalau memang kita gali sejarah lagi, itu adalah cikal bakal Kota Banjarmasin. Sebenarnya ya. Iya. Sejarahnya ada, dan di peta Belanda pun ketika kita melihat peta Belanda itu ada nama-nama sungai tersebut. Wah ini ada lagi. Dan asing bagi masyarakat Kota Banjarmasin nama-nama sungai yang tadi tuh asing. Sigaling tadi. Sungai Sigaling, Sungai Pandai, Sungai. Belum lagi yang kita bahas kemarin tuh nang istilah-istilah sungai di wadah kita. Sungai, nang ganal sungai, nang tahalus handil, nang halus lagi tatah, tahalus lagi antasan, nang lebih cingit lagi, nang bakas bahari itu apa? Saka.
Oh, jadi banyak nang wilayah-wilayah kita ada Sakaperman. Ada Sakaperman, Tatah Masjid, Tatah Belayo. Berarti Handil. Itu berkaitan semuanya dengan sungai. Sungai juga. Hanya dia tahu kita Bunda lah. Habis itu belum lagi nang agak variasi sedikit Talok. Lok Bainta, Lok Gabang, apa segala macam tuh kan ada kaitan dengan sungai. Teluk Masjid. Selalu berkaitan dengan sungai. Karena Pak, sejarah kita orang Banjar itu sungai itu adalah ibu. Ya, ibu. Sungai itu adalah kuitan bagi kita. Amun kita merusak kuitan berarti kita ketulahan. Nah itu. Sebenarnya betul. Itu sebenarnya. Jadi kita ini banyak nang kada ketulahan, kada berasa. Karena apa? Merigati sungai. Nah, lewat film ini, lewat film-film nama angkat sungai ini, film nang digarap di khususnya di wadah kita di Kalimantan Selatan, nama angkat sungai. Nah, itu kita refleksi lagi tentang sungai nih. Ya, mengingatkan pulang bahwasanya sungai ini patut kita jaga. Ya, apalagi Tatah Masjid itulah bengkeng. Bengkeng. Sungainya tuh jernihnya. Nah, berarti ini harus kita ya kalau ibaratnya amun nang kada tahu kan kalau melihat filmnya ya kalau amun nang tahu tuh daerah nang gitu Tatah Masjid itu nang kayak apa. Nah, yang terakhir yang karena nonton Pirunduk ke Jading lah. Masyarakat Banjar lah Bunda lah. Supaya tahu oh itu kata Tatah Masjid. Mabungasnya lah ternyata. Nah, jernih sungainya. Kalau pagi itulah mah hendak mandi tapi dingin. Gitu. Berarti masih ada nih sungai kita nang ibaratnya masih asri bujur-bujur sungai kita. Amun ujar kisah Bapak Faisal tadi kan berarti orang Banjar nih kita ini kada jauh lawan sungai. Ngarannya 1000 sungai nang segala macam. 1000 sungai tadi. Inggih berarti seberatan tuh berkaitan lawan sungai, daerahnya kada jauh lawan sungai ya di pinggir sungai aja tadi seberatan. Namun wah ini sungainya sebagian sudah kada ada lagi. Nah, tak tutup. Amun dari ngarang-ngarang itu seberatan kada jauh lawan sungai, paling seberatan tuh di pinggir sungai lah. Nah, tentunya nih mungkin nih dalam film ini sendiri pasti ada tantangannya nih. Apalagi dalam mengangkat budaya, tentu kada mudah lah ke layar film nih. Nah, kan kebanyakan kan film-film sekarang tuh ada yang mungkin lebih kemana. Tapi kalau budaya yang diangkat tuh mungkin bagaimana itu tantangannya ini sendiri? Pertama dulu ada beberapa pemain kita mengambil pemain bukan lokal ya, artis ibu kota ya. Nah, kendala kita adalah ketika harus menggunakan bahasa Banjar. Nah, itu tantangan tersendiri. Tapi karena ada dibantu Mas Faisal, ada Acil Imas, mereka talent ini bisa saling berkomunikasi. Alhamdulillah selama proses syuting film Pirunduk, artis-artis nasional seperti Sarah Aulia, kemudian Bu Cek Dep, itu bisa istilahnya itu beradaptasi Bunda lah. Malah hendaknya tuh Banjar Banar ini bahasanya kan mau diganti. Nah, karena akunnya pakai bahasa Banjar. Itu salah satu bahasa ya. Mau belajar. Kemudian secara teknis memang alam ya, karena kita syutingnya di sungai tentu memiliki treatment sendiri, cara pengambilan gambar dan lain sebagainya. Kemudian alamnya juga masih agak liar, lokasinya agak susah, Bunda tahu, misterius. Ya mungkin di mana kita ada yang percaya hal-hal gaib kayak gitu terjadi selama proses film Pirunduk. Nah, dengan ada Bunda yang bantu, Acil Imas, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh ulama, orang-orang pintar di sana. Faisal, seorang budayawan dan yang tahu hal-hal gaib di situ. Alhamdulillah proses film Pirunduk bisa berjalan aman dan lancar lah sampai hari terakhir syuting. Saya kira itu. Mungkin Bunda punya pengalaman nih. Iya, silakan nih Bunda nih. Sedikit kisahnya mungkin nih, sekira jadi penasaran nih. Kisah akan menakipnya, atau Bapak Faisal mungkin nih. Acil aja kan. Acil, nggih Bunda silahkan. Jadi waktu sebelum syuting ya Sal kita ya Sal. Sebelum syuting. Sal, lokasinya mana kan Sal? Setku jauh cule di sana aja. Enang lihat kapian ya. Jawabannya Sal, naik klotok karena kau bukan dari Cile kita situ. Dibawalah. Wah, misalnya manis banget lokasinya nih.
Sudah itu perjalanan kan lah. Sampai rumahnya, ya Allah, Faisal luar biasa. Pokoknya Faisal keren dah, nyarikan Odah. Itu tim lokasi itu, timnya Pak Budi yang keren. Artinya gini, percaya kada percaya, itu nah. Percaya kada percaya. Itu bang sudah salah. Iya. Iya. Ya, aku yola menjelaskannya. Karena dibarakan orang, musyrik, musyrik. Salah. Kada. Yang namanya kita itu berdampingan lah lawan inya. Kita hendak syuting. Kalau yang bisa melihat, ini sudah duluan datang. Nah, orang bisa melihat tuh. Ini menyambang dulu ya. Ini menyambang dulu. Nah, kayak itu kisahnya sudah pokoknya. Paham aja tuh, menang paham tuh, tahu aja tuh. Iya. Menang kayak Pak, enggak. Tapi ada kisah yang seberatan orang melihat pada apa saat kita syuting sekitaran jam 2 subuh, jam 2 malam. Seberatan itu bahkan kru yang dari pusat pun, yang dari Jakarta pun melihat. Ini kita hendak ambil shot nih. Pada saat itu syutingnya di sungai. Ada adegan sungai yang memerankan pemeran utama naik jukung, basasahan 2 buah jukung. Pas ketika hendak tag, ambil gambar, lewatlah 5 buah jukung misterius dengan baju cara putih. Baju putih di dalam 5 buah jukung. Satu jukung itu isinya 5 orang, 4 sampai 5 orang bebinian dengan pakaian putih, baju putih. Lewat jukung itu tanpa lampu, tanpa penerangan, dan kada ada bunyinya. Maka nang kaya itik pokoknya nggak ya Pak? Kada pagat. Terpagat beiringan. Kada pagat beiringan. Dan pada saat itu kamera kada kawa hidup bertahan. Yang hidup cuma audio aja. Iya. Seberatan bahkan bebuan tim SAR pun melihat. Nah, ya itulah sungai. Itulah sungai dan produksi sungainya. Kayak itu Bang wadah kita nih. Ini kata kau dia, ya kayak itu Bang. Iya, Ya. yang Bunda tadi berdampingan tadi. Kita nih Kita tuh hidup berdampingan. Makanya minta, Sal kita doa selamat ya. Kita melabuh ya Sal, kita ini ya. Iya, dan itu kita laksanakan Kita ya, laksanakan Bunda. seberatan karena Betapung tawar kita Betapung laksanakan. kita mau empati orang bahari aja. Nah, itu budaya kita. Bukan syirik, bukan. ada, ya. Cuman adat istiadat yang Adat kami pingkuti. istiadat, budaya kita. Nah, iya adat istiadatnya kalau kita ke wadah orang berarti kita beelang tuh assalamualaikum. Permisi jar kita Permisi. dulu. Oke. Ya juga, panasan juga ya. Tadi pertama sudah ada kesurupan. Nah, jadi ini menarik sekali nih. Mungkin karena untuk film Pirunduk ini sendiri jangan kadingat karena ditonton cuy. Wajib ditonton, Wajib Bunda lah. ditonton. Dari kisah-kisah bubuan si ini amun pian. Nah, tahu aja kalau tidin kayak apa kisahnya di awal dia sudah nang kayak itu. Nah, jadi ibaratnya kada kalau sembarangan jua ajar kita ya kalau harus permisi. Lawan jua ajar Bapak Faisal tadi nang kayak apa kisahnya ibaratnya. Nah, nang kayak itu Bang tadi ya kalau sungai kita nih. Yang ngarannya amun sudah kembali ini ibaratnya ke alam nih. Alam ya. Alam sealam alaminya. Sealam alaminya. Inggih. Bagus kata-kata si Din malam ini. Kembali ke alam sealam alaminya. Nah, inggih. Pokoknya itu pasti ada hal-hal yang jarak acil tadi kan berdampingan juga kita. Kita kadang menampik semua hal itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita menjalaninya ini. Nah, mungkin permisi dulu kayak apa adatnya kita, adabnya kita juga ibaratnya. Nah, pastinya di sini juga kita mengangkat budaya kita lagi nih, memperkenalkan lagi budaya kita ke ranah yang lebih luas lagi biar orang tahu. Ini loh Kalimantan Selatan, inilah alam kita. Jangan mungkin dikenal orang Kalimantan tuh kayak ini aja, tapi tidak seperti itu ternyata. Indah sekali. Nah, mungkin ini sebelum kita tutup nih sudah lepas 57 menit dari pukul 21 sebenarnya hendak lagi itu Bang kita karena cukup sejam binanya ya, kalau membahas kayak ini. Mungkin harapannya atau pesan nih untuk para sinias muda atau untuk dan sanak perempuan semuanya di rumah nih untuk topik kita malam hari ini film Banua malam hari ini tentunya dan budaya sungai. Silahkan nih siapa yang hendak menyampaikan Bang Budi. Siap. Jadi doakan film Pirunduk bisa selesai dengan baik. Amin. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa untuk nonton di bioskop. Film ini karena film ini benar-benar film yang jar orang tuh Banjar Banar. Diulah orang Banjar, pemainnya orang Banjar, bahasanya bahasa Banjar. Banjar Banar. Banjar Banar. Jadi
melalui film Pirunduk, mari kita lestarikan budaya Kalimantan Selatan dan alam Kalimantan Selatan. Itu. Terima kasih. Iya, ada lagi Acelimas. Banyak yang kada tahu Pirunduk itu apa. Hmm. Banyak yang kada mengerti Pirunduk, tapi Pirunduk ya. Pirunduk apa? Ya kita nonton aja kena. Ditonton. Nonton aja itu apa sih Pirunduk? Tonton aja. Anak menjelaskan panjang mana Pirunduk tuh macam-macam ini kepanjangan. Nonton dingin. Nonton ya, berataan. Iya, Bapak Faisal. Ya, sebagai pegiat budaya, apresiasi kepada insan Pelem yang mengangkat budaya sungai. Mudah-mudahan Pelem yang mengangkat budaya-budaya sungai ini tetap lestari. Amin. Dan mendapat respon baik. Gasan kita sebertaan. Amin. Ya, itu aja. Amin ya rabbal alamin. Irang Sanang Perompat, demikian perbincangan kita di malam hari ini di Suluh Banua dengan tema kita film Banua dan budaya sungai. Semoga obrolan kita ini dapat menginspirasi kita sabarataan. Amin. Dan terus untuk mencintai dan melestarikan budaya Banua melalui cara apapun termasuk lewat karya film. Saya Helda dan rekan kerja yang bertugas malam hari ini dan narasumber semuanya tentunya undur diri. Untuk acara Suluh Banua malam hari ini kita jumpa di acara Suluh Banua minggu depan. Terima kasih semuanya, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Suara Budaya Banjar.